warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak hadirin sekalian, para asatidz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melakukan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita dalam pelajaran kita ini. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ila hadatin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabil kiram. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Summa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabati wat tabi'in wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il 'amilin wal muhaddisin wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan qutbur rabbani Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin lillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan ila arwahi ahlil ma'la wa subaika wal baqi wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina, wa khususan ahli kubur man ijtama'na hahuna fi hadzal masjid min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kali ini tentang keutamaan tasbih di dalam kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saniyu wal isruna fi fadilatit tasbih. Bab yang ke-22 menerangkan tentang keutamaan tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat zunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Nabi bersabda, ma'alal ardi rajulun, tidak ada yang di atas bumi seseorang, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, illa ghufirat zunubuhu, dosa-dosanya si iman, dosa orang tersebut, walau kanat misla zabadil bahri, walau kanat, walaupun ada dosa-dosanya itu, misla zabadil bahri, sebagaikan buih-buih yang ada di lautan. Jadi kalau orang mengucapkan subhanallah
walhamdulillah. Di sini di hadis yang pertama ini la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tapi di hadis yang kedua nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah akan dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak busa yang ada di lautan. Berarti zikiran kita setiap sholat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus la ilaha illallah ditutup dengan la haula wala quwata illa billah, itu adalah penghapus dosa gitu. Jadi bacaannya kudu bener. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrotan, ya, mi'ata marrotan huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam satu hari 100 kali, ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Biasanya kita terusin subhanallahil azim 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apa itu Pak ganjarannya? Khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dihapus segala kesalahan-kesalahannya si iman orang tersebut yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa in kanat misla zabadil bahri, dan sekalipun ada dosanya orang itu misla zabadil bahri, sebagaikan buih-buih yang ada di lautan, ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tapi di sini nggak ditambahin subhanallahil azim, cukup subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Apalagi kalau ditambahin subhanallahil azim, itu luar biasa. Dosa-dosa sebanyak busa yang ada di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di sarahnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana lahu hajatun inda makhluqin falyaqib ala yaminihi wal yaqul hazihi kalimatin, hazihil kalimati wa hiya subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi bersabda, man kana lahu hajatun, barang siapa yang ada orang tersebut hajatun, punya hajat, punya kepentingan, inda makhlukin, di sisi makhluk. Umpama kita ada keperluan sama orang lain, mau ngapain kek, ada kepentingan bisnis atau kepentingan duit atau kepentingan apa, ya, falyaqib ala yaminihi, maka berdirilah di samping kanan orang tersebut. Umpama kita ada kepentingan sama orang nih, hajat, ada keperluan, ya, entah mau minta duit, entah mau minjem duit, entah mau ngapain lah. Ketika orang ini marah sama kita, kita samperin sebelah kanan dia. Wal yaqul, dan ucapkanlah hazihil kalimati, kalimat ini, wahiyya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Berdiri tuh samping kanannya. Kok di sono kayak nggak apa-apa, yang penting sebelah kanan tuh, ya. Kita ada urusan apa aja, ada kepentingan apa manusia, kita di samping kanan kita ucapin tasbih ini. Apa jawabannya? Fa wa haqqa rabbi ma qalaha abdun
illa qadallahu hajatahu, maka itu menjadi haknya Tuhanku maqalah terhadap orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa qadallahu hajatahu, kecuali Allah akan mengabulkan hajat orang tersebut. Jadi udah menjadi hak Allah untuk mengabulkan hajat orang tersebut ketika kita ada keperluan sama teman atau saudara kita, berdiri di sebelah kanannya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contoh, kita ada kesalahan sama kepala sekolah, bakalnya kita kena semprot, bakalnya kita kena marah, ya, kita berdiri samping kepala sekolah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Itu, ya Allah kabulkanlah hajat saya, jangan sampai kepala sekolah saya marah, jangan sampai pimpinan saya marah. Tuh. Ya Allah kabulkanlah hajat saya supaya pimpinan saya ngasih pinjaman duit bos saya, umpamanya kan gitu. Itu diucapin di sebelah kanannya, maka menjadi hak Allah untuk mengabulkan orang tersebut, untuk mengabulkan hajatnya. Wa haqqo rabbi ma qalaha abdun illa qadallahu hajatahu, maka menjadi haknya Allah terhadap orang yang mengucapkan tasbih itu, abdun seorang hamba, illa qadallahu hajatahu, kecuali Allah mengabulkan hajat orang tersebut. Jadi menjadi hak Allah untuk mengabulkan hajat orang tersebut yang mengucapkan tasbih di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, subhanallahi nisful mizani walhamdulillahi mil'ul mizan wallahu akbar mil'us samawati wal ardi. Rasulullah bersabda, kalimat subhanallahi itu nisful mizan, memenuhi setengah timbangan kebaikan. Subhanallah, subhanallah, itu udah memenuhi timbangan, setengah timbangan kebaikan. Walhamdulillahi mil'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan kita. Wallahu akbar mil'us samawati wal ardi, sedangkan kalimat Allahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah wallah laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Dan kalimat la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun, tidak ada bagiannya itu penghalang, penutup, wala hijabun, dan tidak ada penghalang, hijab. Sitrun itu penutup, hijab itu penghalang, tidak ada penutup dan tidak ada penghalang, hatta sampai zikir la ilaha illallah takhlusa ila rabbiha, sampai kepada Rabbnya, kepada Tuhannya azza wa jalla. Jadi ketika mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah tidak ada yang bisa menutup dan tidak ada yang bisa menghijab kalimat ini sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai tembus, maksudnya hatta takhlusa, sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hatta takhlusa ila rabbiha, sampai zikir ini tembus atau sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man halala, barang siapa yang mengucapkan tahlil, halala itu tahlil ya Pak, halala itu la ilaha illallah, mi'atan 100 kali, wasabbaha, dan mengucapkan tasbih mi'atan 100 kali, subhanallah, tasbih itu subhanallah, wa kabbaro, dan mengucapkan takbir 100 kali, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang mengucapkan itu khairun min asri riqabin ya'tikuha, lebih baik daripada orang tersebut membebaskan 10 hamba sahaya.
wasab'i badanatin yanharuha, dan lebih baik daripada orang tersebut mengorbankan 7 ekor onta yang gemuk. Ya, 7 ekor onta. Badanat itu gemuk. Kalau domir itu kurus. Wala kulli domirin, gimana surat Al-Haji? Wazin bin nasi bil hadiyatu karijalan. Wala kulli domirin apa coba? Min kulli fajin amik, yang tulisannya itu saya lupa itu ya. Domir di situ artinya unta yang kurus. Itu surah Al-Haji. Jadi barang siapa yang mengucapkan subhanallah la ilaha illallah 100 kali, bertasbih 100 kali, wa kabbara dan bertakbir 100 kali, itu fa innahu khairun min asri riqabin ya'tikuha, lebih baik daripada dia membebaskan 10 orang budak, wasab'i badanatin yanharuha, dan berkorban, wasab'in, dan 7 badanah onta yanharuha, yang dia berkorban kepada onta tersebut. Jadi 7 ekor onta masih kalah dengan 100 tahlil, 100 tasbih, dan 100 takbir. Tuh, 1 onta aja pahalanya gede. Onta harganya berapa? 50 juta kan? Ya, lebih bisa itu. Kalau 50 juta kali 7 berapa? 350 juta. Masih mahalan tahlil 100, tasbih 100, takbir 100. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa mahan anhu mi'ata alfi sayyiatin wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin. Ini satu kali ucapan. Man qala, barang siapa qala yang berzikir atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan, 1 kali. Ya, mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali aja. Apa ganjarannya? Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, Allah akan mencatat siapa Allah lahu bagi orang tersebut mi'ata alfi hasanatin 100.000 kebaikan. 1 kali ucapan tasbih itu Allah akan mencatat 100.000 kebaikan, dan akan dihapus 100.000 dosa, dan akan diangkat 100.000 derajat. Tuh, berarti tasbih ini sebagai pengampunan juga, bagian daripada istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100.000 kebaikan dikasih, 100.000 dosa dihapus, dan 100.000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang berzikir 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enteng gak itu? Enteng. Cuman yang susahnya ngucapinnya, ngelaksanainnya. Kayak sholawat kan enteng, pahalanya luar biasa, tapi berat. Ya,
Coba kalau zikir itu subhanallah, udah ketahuan satu kali ucapan, satu kalimat tasbih yang tadi itu 100.000 pahala dikasih, 100.000 dosa diampunin, 100.000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya apa ya, ringan kan? Ringan gak kira-kira? Ringan. Dosa kita kan sehari ada nggak 100.000? Ustaz, ada dosa kita sehari 100.000? Enggak kan? Kebaikan kita ada 100.000 sehari. Lebih dari mana? 200. Ya. Kok bisa tahu deh? Iya kan? Satu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah mengampuni 100.000 dosa, memberikan 100.000 pahala, dan mengangkat 100.000 derajat. Makanya setiap pekerjaan apapun kita mulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dulu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Arifin Ilham kan bacaannya itu terus, iya kan? Sekarang sepi semenjak beliau nggak ada. Ya, nggak ada lagi menghidupkan tasbih ini, jarang seperti kayak dulu lagi. Ya, kita butuh ulama-ulama seperti beliau-beliau itu, yang mengademkan jiwa, yang mengademkan pikiran kita, mengademkan suasana, yang bukan memanaskan jiwa, memanaskan pikiran dan memanaskan keadaan. Adem kalau dibuat zikir, umat itu tenang. Ya, jadi kita sekuat tenaga kita laksanain. Ya Ustaz ya, Dr. Ahmad ya, jalanin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau satu kali itu 100.000 dosa dihapus, 100.000 pahala dikasih, 100.000 derajat diangkat. Kalau 33 kali berapa? Kali 100.000 berapa? 33 kali 100 berapa? 33 kali 100.000 berapa? Ustaz, 33 dikali 100.000 berapa? Tinggal ditambah 33 doang. 3.300 3.300.000. Iya kan? 3.300.000. Iya. Benar? Benar enggak? Made? Gimana sih ini guru enggak usah ngitung. 100.000. Hah? Iya 3.300.000. Oh, gimana sih? 33 dikali 100.000, 33 tambah 02, 3,3 tambah 06, 03, 3.300.000. Hah? Kok 3,3 miliar? Sekolah di mana, Made? 3.300.000 itu kalau satu putar itu enggak, itu cuma seperempat tasbih kan? Kalau misal 100 kali dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Bener? 100 tasbih itu berapa isi? Kan 100 ya. Sekali kelilingan dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Lah kagak ada dosanya kita. Bener gak? Ini janji Nabi yang ngomong, bukannya apa-apa. Hadisus sahih akhrajahu Muslim. Ya, jadi 100.000 dosa, 100.000 dikali 100 biji tasbih sama dengan 10 juta kebaikan dikasih, 10 juta dosa dihapus, 10 juta derajat diangkat. Kayaknya kita jadi wali deh, ya kan? Ya. Kalau satu waktu kita baca segitu, kalau 5 waktu berarti kan 50 juta tuh ya. Bisa terbang di atas awan, Ustaz. Ya kalau kita yakin sih. Ini yang jadi masalah, kadang-kadang kita mulut sama hati kagak nyambung. Zikir masa iya kan? Kira-kira diterima kan gitu. Kadang-kadang manusia itu ahli tafsir. Banyakan ahli tafsir. Tafsir bukan tafsir Quran, bukan ya. Mentafsirkan keadaan sesuai dengan pikiran dia sendiri. Masa zikir segitu pahalanya segede gitu, iya kan?
berarti dia ingkar. Ini hadis ini banyak dikeluarin di kitab mana juga ada. Ya, 1 kali putaran tasbih dikali 100.000 sama dengan 10 juta kebaikan dikasih, 10 juta dosa dihapus, 10 juta derajat diangkat. Derajat itu di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat, tergantung Allah. Itu kan kalimat yang paling disukai nama Allah, wasabbihu bukrotau wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pada pagi dan sore. Tuh, disuruh sama Allah. Tapi kita kadang-kadang kagak mau, malah lebih senang buka HP. Pagi-pagi suruh zikir tasbih, buka HP. Sore suruh zikir tasbih, buka HP. HP udah kayak temen sejati itu, ya kan? Kalau HP ngedrop stres. Kalau HP nggak ada pulsa, berani ngutang-ngutang di warung, minjem duit sama temen yang beli buat beli kuota, buat nonton yang kagak perlu sebetulnya, iya kan? Coba kalau kita buang waktu itu dengan ganti dengan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 putaran paling berapa menit ya Ustaz? Ada nggak itu 10 menit? Kayak pernah nyoba aja sih Madi, iya kan? Enggak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih itu Madi, lebih bisa 20 menit. Tapi 20 menit itu kan sebentar sambil bengong tuh. Jangan cepet subhanallah, wala, jangan, pelan-pelan. Ya, zikir itu yang kira-kira kita bisa ngedenger, bisa kita paham kalimatnya, apalagi paham artinya, itu baru nyambung. Itu kagak nyambung, udah dia sendiri yang ngomong kagak ngerti, apalagi malaikat yang nyatet pada pusing. Ini ngomong apa ini bocah? Iya kan, malaikat raqib bingung ngomong apa itu, dia kagak tahu, gue juga kan gitu. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu masih mending. Subhanallah, wala ilaha illallah, subhanallah, wah udah kagak nyambung, bibirnya udah keserimpet. Ya kan, karena apa? Saking pengen buru-buru. Manusia tuh pengen buru-buru melulu urusannya. Pengen wakanal insanu ajula. Manusia tuh selalu pengennya buru-buru. Kalau kata orang sini telolololoh. Dagar-dagar baik. Ya, coba catat di pikiran kita ini. Catat aja, ambil dari pengajian ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita pengen apa dikasih sama Allah? Apapun yang kita minta pasti akan dikasih oleh Allah. Oh, kenapa begitu gede ganjarannya? Kan dibilang tadi, subhanallah itu nisful mizan. Kalimat subhanallah memenuhi setengah timbangan kebaikan. Walhamdulillah mil'ul mizan. Walhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ardi. Allahu akbar itu meliputi memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha. Kalimat la ilaha illallah itu bisa tembus langsung ke langit. Laisa dunaha sitrun, enggak ada penghalang, enggak ada penutup dan enggak ada penghalang. Hatta takhlusa ila rabbiha, sampai zikir itu sampai kepada Allah, tembus ke Allah. Itu maksudnya sebegini berharganya kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu. Ya, baru paham ya kita ya. Kita anggap enteng itu Bang. Ya. Allahu akbar. Kagak nyambung dia itu, ya kan? Ya kalau zikir kan enggak ada nilainya itu, nol besar. Iya kan? Karena yang terburu-buru itu datangnya dari setan. Iya, kalau sembahyang aja sendirian kayak apa itu Madi? Kayak orang lari apa kalau cepat itu? Lari estafet apa itu? Fos gitu, cepat banget gitu kan? Iya, tapi kalau ada orang sembahyang kita kayak orang paling bener. Lama aja. Sujud lama aja. Ruku lama aja, bacaan aja pasé banget. Lah kalau sendirian mah kalah masih walahan yang godain kita lagi sholat. Bener gak? Zikir aja bismillah, belum ucap kelar salam aja udah kabur pegang HP dah, iya kan? HP udah nyala, madih ya. Makanya kalau sholat HP balikin gitu tuh, jangan diginiin.
itu. Ntar bini gua ngebel, gua lagi sembahyang kan gitu. Balik tutupin, jangan ngeganggu sholat. Kasih waktu kita buat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita sholat yang dipakai ihsan. Kayak kemarin gimana? Ubud rabbaka ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhanmu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam yakun tarahu, maka jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah itu melihat engkau. Itu begitu aja udah patokannya. Selesai. Jadi sholat kita tuh selalu diperhatiin, bukan ngerasa ya, memang selalu diperhatiin. Kalau kita benar-benar paham yang namanya sholat dan kehusuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala subhanallahi ila akhiriha, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, tanasarat anhu khotoya wa zunubu kama tanasara auraqis sajar, ya, kama tanasaru auraqis sajar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai selesai, tanasarat anhul khotoya wa zunubuh, maka akan apa itu, berhamburan itu rontok gitu kan, dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun di atas pohon, ya. Jadi tanasarat itu berhamburan, ya, kalau kayak kita mah rontok gitu. Waqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tankusul khotoya, dapat menggugurkan dosa-dosa, kama tankusus sajaratu warokoha, sebagaimana gugurannya pohon pada daunnya, ya. Jadi daun kering itu rontok gitu kan, ketiup angin, itu dosa-dosa itu berguguran kayak daun yang jatuh dari pohon, berguguran, ya. Kalau kita ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rontok gitu dosa kita kayak daun yang rontok dari pohon. Kita kagak ngerasa aja kali ya, karena kita nggak bisa yakin sama zikir kita, benar. Ustaz udah ngerasa yakin, udah nemuin zikir enak gitu, ya kan? Pegang tasbih, tangan kita nggak pernah lepas tasbih, ya kan? Ini mah kan HP nomor 1. Iya, makanya beli tasbih yang di situ. Apa tuh yang di tangan tuh yang kayak cincin. Besok beliin, saya pengen itu, jadi ceklek-ceklek. Itu kan nuntun batin kita sebetulnya. Itu alat ya, menuntun batin kita. Hati kita nggak bisa nuntun, ucapan kita nggak bisa nuntun, tapi ada alat yang bikin gerakan lain dari anggota tubuh kita yang bisa nuntun. Tangan ceklek. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ceklek. Pertama sambil ngobrol sih nggak keras, lama-lama husu itu, iya kan? Coba biasain itu. Sebetulnya waktu 1 jam 60 menit, kita ambil aja 10 menit buat zikir, ya kan? Berarti kalau sehari 12 jam, dia kali 10 menit berapa? 120 menit kan? Berarti 2 jam buat zikir itu. Lah banyak, ya. Lah kalau misalnya 100 kali aja udah 10 juta itu tasbih yang kita dapat, pahala yang kita dapat. Satu kalimat 100.000 dosa dihapus, 100.000 pahala dikasih, 100.000 derajat diangkat, dikali 100 putaran tasbih, sekali putaran tasbih kan 100 tuh, kan 10 juta bang, ya. Apa karena kita nggak ngerti? Apa karena kita nggak tahu? Apakah karena kita cuma ngerjain zikir-zikir aja nggak tahu tujuannya, iya kan? Tapi ketika kita udah ngaji, oh ternyata ini manfaatnya luar biasa, gitu. Man qala subhanallah rabbiyal azim
Ini lagi sujud ya. Subhana rabbiyal azim. Mungkin enggak pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Gurisat lahu biha sajaratun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal azim, gurisat akan ditanamkan lahu buat orang itu biha dengan subhana rabbiyal azim itu sajaratun fil jannati, satu pohon di surga. Ya. Satu pohon di surga. Kemarin yang dapat bangunan di surga apa? Ucapan apa itu? Ustaz? Hah? Ucapan apa? Salat sunnah 12 rakaat. Iya. Salat sunnah 12 rakaat, Allah akan membangunkan bangunan di surga. Kalau bangunan kalau nggak ada pohonnya kan gersang. Iya kan? Panas. Makanya dengan subhana rabbiyal azim itu akan ditanamkan satu pohon di surga. Satu pohon, satu ucapan subhana rabbiyal azim itu Allah menanamkan satu pohon di surga. Gurisat ya. Gurisat lahu biha sajaratun fil jannati. Allah akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu kalimat subhana rabbiyal azim itu pohonan di surga. Ya. Nah, kalau kita 30 kali, 33 kali berarti 33 pohon. Banyak, Bro. Ya, satu hari. Namanya surga itu kan kebun, ya. Kalau kita pikir-pikir ya, kayaknya semua ornamen-ornamen surga dari perbuatan manusia sih, ya kan? Bangunan-bangunan surga, kebun-kebun di surga, taman-taman di surga. Iya. Ya. Benar enggak? Orang yang sholat sunnah dibikinin bangunan gedung, walaupun udah ada tapi ditambah lagi. Ini surga udah ada tanaman di sana, tapi ditanemin lagi dengan perbuatan zikir-zikir kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah rabbiyal a'la. Tadi rabbiyal azim ya. Ini sujud nih. Subhana rabbiyal a'la. Barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu wa adkhalahu fil jannati, maka Allah akan mengampuni bagi orang tersebut, wa adkhalahu fil jannati, dan Allah akan memasukkan orang tersebut fil jannati ke dalam surga. Tuh, Bang. Ya. Subhana rabbiyal a'la, Allah mengampuni dosa kita. Subhana rabbiyal azim, Allah tanemin pohon di surga satu kali ucapan subhana rabbiyal azim. Berarti lagi ruku tuh sadia. Nah, ini mah ditambahin wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau redaksi hadisnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, akan ditanamkan gurisat lahu biha sajaratun fil jannati, akan ditanamkan lahu buat orang tersebut dengan ucapan tadi subhana rabbiyal azim itu satu pohon di surga. Terus dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu wa adkhalahu fil jannati, Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, wa adkhalahu, dan akan memasukkan orang tersebut fil jannati, ke dalam surga. Kalau kayak gini gampang nih mau surga nih. Iya kan? Ya, gampang ini. Kan kalau ngaji gitu kita, ya merasa oh ternyata jalan ke surga tuh nggak susah buat orang yang mau belajar. Yang susah tuh yang orang nggak mau belajar. Waduh, susah jalan ke surga. Lo kagak tahu kuncinya, ya. Kalau tahu kuncinya mah gampang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlubur rizqi. Ucapan tasbih itu yajlubur rizqi, dapat mendatangkan rezeki. Subhanallah, 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 itu mendatangkan rizki. Kalau kita lagi susah, banyakin zikir tasbih yajlubur rizki, akan mendatangkan rizki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, yang ringan diucapkan di mulut, sakilatani fil mizan, berat di dalam timbangannya, habibatani ilar rahman, dan disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus baca itu dua kalimat yang enteng diucapin, berat timbangannya, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ngerti kalau gitu ya. Kesukaan Allah ini apa? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu habibatan, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa jarang kita lakuin? Yang kita lakuin yang bikin Allah benci, bikin Allah murka, bikin Allah marah. Kalau udah kepepet, kalau udah hancur baru istighfar. Kalau udah babak belur baru istighfar. Kalau udah ketahuan bonyok baru istighfar. Ya kan, kalau udah jatuh ambruk total baru istighfar. Padahal mah enteng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Allah sangat suka buat orang yang mengucapkan zikir-zikir tersebut. Wa mahabbatuhu ta'ala lil abdi iradatan isalul khair lahu wa takrim. Tuh. Dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya, iradata isalul ila khair, sebagai wasilah, sebagai penyambung kepada kebaikan, wa takrim, dan kemuliaan. Jadi benar-benar luar biasa, Ustaz. Ya. Allah sangat suka, wa mahabbatuhu, sangat Allah sukain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba dah kita ulang lagi zikir kita setiap hari. Ya Allah, ternyata zikiran yang saya anggap enteng beratnya luar biasa di hadapan Allah. Tahlil 100, tasbih 100, terus apa lagi? Allahu Akbar 100. Itu pahalanya luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Satu kali aja berapa? Allah kasih kebaikan berapa? 100.000 kebaikan. Kebaikan itu pahala, iya kan? Dan Allah menghapus 100.000 dosa. Dan Allah akan mengangkat 100.000 derajat di akhirat atau di dunia, kita nggak ngerti, itu urusan Allah. Makanya kita banyak minta, ya Allah, angkatlah derajat kami, anak-anak kami, keluarga kami, gitu. Kalau kita sering zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aja udah istiqomahin. Jangan kebanyakan zikir. Kadang-kadang kalau kebanyakan zikir berantakan. Ini zikir ini zikir lagi, ini zikir, abis ini zikir ini. Itu aja istiqomah. Ya. Kata Nabi, sebaik-baiknya perkara ausatu, pertengahan aja, sedang-sedang aja. Subhanallah walhamdulillah. Istiqomah aja, Ustaz. Ya. Sebulan badan masih berat nih. Badan berat itu karena banyak dosa kan. Diajak ibadahnya berat. Berat, kalau badan banyak dosa itu diajak ibadahnya berat. Diajak sholat berat. Duduk kayak ada lemnya. Suruh berdiri lengket, iya kan? Diajak ngaji, alasannya ada aja. Diajak sedekah, apalagi, iya kan? Susah banget ngeluarin duit juga. Tapi kalau dibagi nomor 1, iya kan? Tuh. Berarti badan kita tuh penuh dengan kotoran, sebagaimana baju kita atau pakaian kita yang penuh dengan kotoran, berat. Kalau pakaian kotor juga, ya. Pakaian nggak kita cuci-cuci sebulan kita pakai, udah kayak lap dapur, berat. Padahal nggak seberapa kotorannya, tapi rasanya berat. Apalagi badan kita, yang dimana roh kita itu nggak suka dengan diri kita kalau banyak dosa. Makanya banyak bertasbih, ya. Semua pohon-pohonan bertasbih. Batu-batu bertasbih, kayu-kayu bertasbih, air bertasbih, apalagi binatang bertasbih,
hatta hitanul fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan bertasbih. Kenapa kita sebagai manusia enggak bertasbih? Yang katanya makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, kenapa kita enggak bertasbih kepada Allah? Ikan yang enggak punya lidah aja bertasbih. Ikan ada lidahnya enggak? Ada enggak ikan lidahnya? Enggak ada ikan itu lidahnya. Ya. Pernah dengar cerita ikan itu? Pernah dengar yang lidahnya dipotong? Belum ya? Kenapa ikan itu lidahnya dipotong? Kenapa ikan enggak punya mulut, enggak punya lidah? Karena ketika iblis kerjanya kan nguping. Kalau Allah ngobrol sama malaikat, iblis nguping. Kata Allah, malaikat, saya mau bikin khalifah, menciptakan makhluk sebagai khalifah di bumi dari sebangsa manusia, namanya Adam. Apakah dia nggak akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya Allah? Aku lebih tahu daripada kalian. Iblis sudah berkuasa di dunia, ya. Iblis itu ibadahnya paling tekun, Ustaz. Permukaan dunia mana yang gak disujudi nama iblis? Iblis sekali sujud 80 tahun, lama. Kita sujud berapa lama? Begitu taatnya iblis sama Allah tuh, iya kan? Tapi karena ketika dia dengar Adam mau diciptakan tuh, gue bilang, dia nguping aja tuh, wah, turun ke bumi. Kan singgasananya iblis di laut, singgasana iblis di air, di laut. Makanya dunia ini 70%-nya adalah air, 30%-nya daratan. Gue bilang iblis masuk ke laut, wush, woi, makhluk-makhluk yang di lautan, kata iblis, hati-hati, Allah akan menciptakan satu lagi makhluk sebagai khalifah pengganti saya di dunia, namanya sebangsa manusia, yaitu Adam. Hati-hati kalian bakal digoreng, itu kan, hati-hati kalian bakal dibunuh sama si Adam. Langsung ikan bilang sama temen-temennya, was, wah biasa provokator, iya kan? Nabi Adam belum diciptakan, Nabi Adam belum diturunin, udah dibikin viral sama ikan itu. Jangan sampai ini melebar sama Allah, digunting lidahnya tuh ikan, jadi kagak bisa ngomong, iya kan? Itu bener cerita ada di kitabnya tuh, iya. Itu cerita itu bukan cerita fiktif, jadi bener-bener. Makanya ikan gak ada lidahnya, karena itu tukang gosip. Kan ikan mah jalannya kemana aja nyampe dia mah. Iya kan, karena 70% air, kemana aja nyampe, berbilang mulu. Makanya kalau orang lemes banget, lidahnya udah dipotong kali biar kayak ikan, jadi ngomong mulu gitu. Makanya ya kayak gitu. Akhirnya apa? Ketika ikan udah dipotong, udah nggak ada yang ngasih informasi lagi. Mendorakannya iblis cuma satu, suruh nyembah Nabi Adam, dia nggak mau, karena iblis merasa lebih mulia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Gitu. Ya, paham itu tasbih? Dipraktekin gak sih kalau ngaji itu? Sholat sunnah, sholawat, istighfar, tasbih. Modal kita udah ada sebelum Ustaz, iya kan? Ini malah sering denger saya, aja gitu kan? Yang ngedenger doang, nggak dipakai, iya. Ngedenger doang tapi nggak dipakai. Coba dipakai sekali-sekali. Jangan sekali-kali, bila perlu merutin. Karena apa? Sebagai para asatid ya, kita itu sebagai para asatid, berarti apapun yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak murid, ibda binafsika, mulai dari dirimu dulu, mulai dari diri kita dulu, praktekin. Kayak orang masak sayur ya, dicobain dulu kurang asem, kurang garam, apa kurang gula. Jangan langsung disodorin ke orang kalau kita belum ahlinya, iya kan? Kalau masih belajar, cobain dulu. Garamnya kurang garam, tambahin lagi 2 sendok, ya kan? Tambahin lagi gulanya 2 sendok, kan lama-lama nggak jadi sayur, jadi manisan, ya kan? Jadi semua ibda binafsika, coba dari diri kamu dulu, mulai dari diri kita. Jangan kita pernah mengajarkan kepada orang lain sementara kita belum pernah melakukan itu, ya. Harus kita laksanain oleh kita dulu. Kalau ngerasa nyaman, rasa enak di badan kita, bener ini malah. Jika ini luar biasa, gue udah ngerasain sih, begitu. Kalau saya udah ngerasain, sering ngerasain zikir ini mah dari dulu saya. Saya dulu kalau ceramah ya ini bahasan saya. Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil azim mi'ata
marratan wahidatan, Allah akan menghapus 100.000 dosa, akan berikan 100.000 pahala, angkat 100.000 derajat. Dari dulu itu dalil saya itu, tapi jarang dipakai sama orang-orang, ya kan? Nggak ngerti kita. Kalau dipakai, mah insya Allah negara ini adem, ya, adem. Andai kata kalau ngikutin manusia mulu, makali Allah udah murka banget. Saking banyak pohonan yang bertasbih, rumput yang bertasbih, batu yang bertasbih, kayu yang bertasbih, ikan yang bertasbih, ayam yang bertasbih, kambing yang bertasbih, semua binatang bertasbih sama Allah. Cuma kita, coba di masjid-masjid, musola-musola dengar ada tasbih nggak? Kalau sore, Subhanallah, kan gitu dulu. Enak kalau bocah mau lagu apa, bocah mah pantas aja di musola, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, bocah. Iya, yang kita mah yang tua-tua kagak mau ngikutin. Ya. Makanya mulainlah coba setiap musola zikir tasbih itu biar nih negara ini adem, dunia ini adem. Kenapa dunia panas? Karena pikiran manusia terlalu panas sudah. Iya, manusia dengan manusia seperti mau dimakan masing-masing. Ya, nggak ada rasa belas kasihannya, nggak ada rasa perasaan nggak enak atau perasaan apa. Panas ini dunia ini. Sesuai dengan pikiran manusia kan panas terus tiap saat ini, iya nggak? Apalagi mau menjelang kayak gini nih, mau jadi pengantin 3 orang itu, kan luar biasa tuh panasnya situasi politik yang panas, kita ngikut-ngikut panas, ya kan? Ujungnya dikasih panas. Sebetulnya panas ini kode dari Allah, jangan panas lah, gitu kan? Udah panas 38 derajat ditambah lagi panas keadaan, kan tambah panas. Tuh, artinya harus ada yang mengademkan. Harus ada yang mendinginkan, banyak berzikir, bertasbih. Tuh, habis sholat, subhanallah, banyakin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tuh, habis sholat. Atau kayak Kiai Arifin Ilham. Gimana Kiai Arifin Ilham gimana zikirnya? Iya, itu adem tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala senang kalau dipuji. Alhamdulillah, segala puji-pujian lillah hanya buat Allah. Senang. Ya, kita pengen dipuji. Kudu baik sama orang, ya kan? Kudu nyogok lah kalau kamu orang mah. Nih, lu puji-puji gua dan nih gua kasih duit 1 juta. Dipuji-puji aja tuh. Yang duitnya udah habis maka jadi pujinya, ya kan? Allah mah nggak begitu. Setiap hari aja tuh saat hidupin di musola, ya kan, sama anak-anak biasain. Subhan. Ada yang larang lah, orang zikir masa dilarang, ya kan? Masa orang zikir dilarang? Jangan. Itu yang bikin batin kita kering. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka. Faman a'rada, maka barang siapa a'rada, yang berpaling, an zikri, daripada mengingatku, fa innalahu ma'isatan donka, maka buat orang itu ma'isatan donka, hidup yang sempit, hidup sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan digiring di hari kiamat dalam keadaan a'ma. A'ma apa? Buta. Faman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka, maka barang siapa yang berpaling, yang tidak mau berzikir kepadaku, fa innalahu ma'isatan donka, maka buat orang tersebut akan mendapatkan ma'isah, kehidupan andongka yang sempit.
kemanapun dia hidup sempit, pindah dari satu desa ke desa yang lain sama. Di desa ono banyak masalah, belangsak, kali pindah ke desa ini tambah belangsak juga. Karena apa? A'rada an zikri, ya, jauh berpaling daripada mengingat Allah. Faman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan digiring nanti di hari kiamat dalam keadaan a'ma. A'ma apa? Apa Ustaz? Hah? Hah? A'ma apa? Buta. Buta. A'ma tuh. Nih. Surahnya surah At-Tahrim. Surah At-Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, zikir itu mengingat juga, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat tadi dalam keadaan buta. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka. Ini bukan peringat, tapi mengingatku gitu. Ibnu Katsir mengingat, ya. Yang orang yang berpaling dari mengingat Allah, hidupnya bakal sempit dimanapun dia berada. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti akan digiring pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Tuh. Makanya banyak zikir Madi. Subhanallah. Di sini kalau habis sholat, habis azan baca itu apa Madi? Biar semangat. Jangan masjid tuh kayak kuburan sepi aja. Iya kan? Nggak boleh. Itu ciri-ciri daripada ja'al islamu goribun wa akhiru goribun. Islam datangnya asing, nanti akan berakhir dengan asing juga. Masjid cuma sebagai hiasan. Bikin masjid bagus-bagus cuma buat pajangan. Iya kan? Quran dibeliin cuma buat pajangan doang di lemari. Bener? Dibaca kagak. Tuh. Orang diajak belajarnya susah pada berlari. Sebenarnya ngaji kan pantas penuh ini ya. Penuh banyak orang, ini kan penuh dengan kekosongan. Malaikat yang banyak malah, ya. Masya Allah. Luar biasa akhir zaman ini, kalau kita kurang-kurangnya sabar, kurang-kurangnya bermuhasabah. Nauzubillah min zalik. Makanya barangkali dengan tasbih-tasbih kita setiap malam, setiap hari bisa meredam kemurkaan Allah, bisa meredam kemarahan-kemarahan Allah. Ramein lagi Ustaz zikiran itu, ya, anak-anak suruh berzikir. Subhanallah. Bocah meresap begitu di speaker. Kalau kita mah kali nggak pantas kalau yang kayak gitu, ya. Paling kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bergetar itu hati, ya. Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Jika kalian berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi kalau kita berzikir nggak bergetar, berarti hati kita masih mati itu. Iya, bukan bergetar kayak HP gitu, bukan. Iya kan? Ada rasanya sir di hati itu kayak gimana gitu ya.
Coba kalau kita pernah ikut zikiran Kiai Arifin Ilham, sering kan? Kagak kerasa itu air mata, bener nggak? Netes aja, kebuka tuh dosa-dosa kita, kebayang salah-salah kita, salah sama orang tua, salah sama emak, salah sama bapak, salah sama temen, salah sama saudara, salah sama diri sendiri, salah sama Allah, salah sama manusia, kebuka semua itu. Itu namanya wajilat, bergetar hatinya. Nah kalau kita zikir nggak bergetar, berarti hati kita mati, lobet. Ya kalau kayak apa namanya lobet. Wah, diajak zikir nih hati nggak bergetar. Jangan-jangan lobet ini badannya, iya kan? Kenapa? Mana tadi ya? Ya jadi kalau hati nggak berkedar itu berarti mati, karena hati itu adalah raja. Al-qalbu malikun, hati itu bagaikan raja. Walahu junudun, dan hati itu punya anak buah, punya junud. Tangan, mata, kuping, mulut, kaki, hidung, itu junud, anak buahnya hati. Kalau hatinya baik, seluruh junudnya baik, anggota tubuhnya baik. Kalau rajanya baik, prajuritnya baik. Kalau rajanya rusak, prajuritnya juga rusak. Makanya hati itu bagaikan raja. Al-qalbu malikun, hati itu adalah raja. Iza sholahal malik, kalau hatinya baik, sholahat junudu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya itu baik, mengarahkan kebaikan, selalu berbuat baik. Itu namanya hati yang baik. Kalau hatinya jelek, rusak, semua anggota tubuhnya rusak. Maunya ke tempat-tempat yang dilarang Allah, maunya melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maunya macam-macam dah yang sifatnya menentang aturan Allah, itu namanya hatinya rusak. Makanya sebelum hati kita mati, kita dandanin dengan bertasbih. Sendiri aja di rumah mati bikin tasbih. HP matiin udah, nggak usah. Kalau zikir itu HP matiin. Jangan keganggu sama ini, udah matiin HP tuh. Kalau banting sekalian, ngeganggu aja lu, besok beli lagi gitu kan. Itu ngeganggu. Kalau gua mati mata dijual sama anak gua, sama bini gua. Yang teman kita siapa? Makanya Hatim Al-Asom itu seorang ulama ya. Disebut Hatim Al-Asom itu yang budeg. Dia pesantren 33 tahun, cuma dapat 8 ilmu, Ustaz. Iya, 8 ilmu. Jadi wali, golongan tabi'in. Itu. Karena saking apiknya, kata dia begini diantaranya. Saya sering melihat orang diantar ke kuburan ketika mati. 3 yang pergi, yang antar hartanya, keluarganya, amalnya. Setelah dikubur, yang 2 pulang. Tinggal amal. Bininya pulang, anak bininya pulang, keluarganya pulang. Hartanya pulang, mobilnya pulang, motornya pulang, pajeronya pulang. Itu mobil ente apa namanya itu? Sigranya pulang, ya kan? Dibawa sama adik kita, saudara kita. Tinggal yang nemenin kita amal. Makanya Hatim Al-Asom itu lebih memilih yang nemenin dia dalam kubur. Apa nih yang nemenin saya? Amal. Maka berbanyak amal. Maka dia diburu-buru budeg. Gitu. 33 tahun dia budeg. Jangan apa, dia hanya mencari yang bakal nemenin dia di akhirat, di amal itu. Bini pulang, harta pulang, ya kan? Kita yang nemenin cuma amal sendirian. Maka berbanyaklah amal buat bekal di alam kubur. Ya kayak gini-gini itu. Zikir yang banyak. Quran kita kurang bagus. Sholat kita ya apalagi. Minimal ada yang positif lah dari ibadah kita itu Madi. Udah sholatnya jelek, puasanya jelek, apanya lagi? Bayar zakat juga pakai beras tebusan, ya kan? Beras tebusan murah kan itu. Iya. Terus apa lagi? Pergi haji juga emang nggak mampu, pergi umroh yang nggak mampu, silaturahimnya kagak, kerjaan tiap hari ngomongin orang, mana baiknya coba? Nggak ada baiknya Madi. Ya. Gibah tiap hari, boro-boro gibah Madi nih ya, gibah nih, sebentaran doang gibah nih ya, habis dosa puluhan tahun Madi, ya. Lah kalau misalnya dosa itu habis ya, akibat gibah kita, tuh kita begibah berarti kan utang dosa udah,
banyak tuh utang dosa. Lah kapan dapat pahalanya kita? Ya. Apalagi zaman sekarang, hati-hati dah, mau zaman-zaman ini pemilu ini, waduh jangan sampai kelelang tuh ibadah kita. Nauzubillah min zalik. Banyakin zikir aja deh, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Kayak kemarin saya pengajian di sana di Jakarta. Ada jemaah nanya masalah, Pak, bagaimana kalau calon presiden ada yang nggak bisa wudu gitu kan? Saya nggak tahu itu siapa. Iya, apakah harus dipilih? Saya nggak masuk wilayah itu. Itu bagian daripada gibah gitu kan, lagi bicara gibah. Karena kalau saya buka ke situ nanti gibah ujung-ujungannya. Jangan, nggak boleh ditanya masalah gituan lagi ngaji gibah itu. Itu masuk gibah ya, gibah nggak boleh ngomongin orang. Boro-boro yang jelek ya, yang bagus aja nggak boleh. Ya, nauzubillah min zalik. Artinya apa? Kurangin dari bergibah. Karena bahaya paling berat itu dan paling enteng dikerjainnya adalah gibah. Kita habis sholat nih, kata kita bener sholat kita. Waduh, serem dah kalau bahas gibah mah. Ya, saya takut. Takut apakah ke bawah pahala kita kalau dibandingkan dengan perbuatan gibah kita setiap saat. Kayaknya nggak ada yang ke bawah, Ustadz ya. Hah? Ada yang ke bawah nggak kira-kira? Jangankan kelas kayak kita kali, yang di atas kita aja kayaknya berat juga sih kalau dia lihat ya. Kalau ngikutin definisi gibah sih sebetulnya benar-benar luar biasa, ngancurin pahala kita. Makanya Hatim Al-Asam mendingan dia banyak mencari amal buat temen di alam kubur. Itu aja yang diperbanyak sama dia. Itu, mau jadi wali tuh. Makanya banyak zikir aja, ada tasbih, Made ya. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Kalau enggak, saya tutup ya. Kita baca suratul Fatihah. Al-babus salisu wal isruna fi fadilati taubat. Selanjutnya membahas tentang keutamaan bertobat. Nah, di sini tadi udah tuh modalnya tuh, ya kan, bertasbih. Minggu depan tentang bagaimana keutamaan taubat dan tata cara taubat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita baca suratul Fatihah, semoga pengajian ini bisa kita amalin dari pelajaran-pelajaran kita, dan semoga dengan pengajian ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan harus kita praktekin apa yang kita pelajari, walaupun satu ayat, walaupun dua ayat, satu hadis, dua hadis, harus ada yang dibawa. Jangan cuma sekedar duduk manggut-manggut pulang, duduk manggut-manggut pulang kayak burung pelatuk, ya kan? Iya, ditanya dipakai enggak lah, enggak. Ngapain ngaji? Mendingan tidur di rumah, manggut-manggut pulang. Iya udah, tenang gitu kan. Ya karena apa? Hati kita kagak ngajakin. Hati kita ngajak, namanya belajar. Nah, kudu dipraktekin di mana-mana juga, ya kan? Kita belajar nembak nih, kita praktekin nembak. Kita belajar bacok, kita belajar bacok, ya kan? Belajar silat, kita praktekin silat. Belajar ngaji nggak dibaca-baca. Ibadah gampang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba kalau belajar silat, baru 2 jurus aja udah gaya. Wah, udah kayak Cenlung. Kuat. Kalau belajar tasbih, kalau dia udah pintar dari kecil, kagak dipakai-pakai. Karena apa? Urusan akhirat lebih berat cobaannya daripada urusan dunia. Itu hujibatin nar, hujibatil jannah bisahawat. Ya, hujibatil nar bil makari. Jadi apapun itu kita harus praktekin lah. Kita praktekin apa yang kita lakuin, apa yang kita pelajarin, apa yang kita baca setiap hari harus kita baca, Ustadz. Ya, kita pakai tuh. Ustadz ya, dipakai nggak ini kira-kira? Kalau Ustadz mah kudu ini, kudu bener-bener dipakai Ustadz mah, sebab itu kan nuntun ke orang. Ya Ustadz ya, nuntun nama anak murid, nuntun nama guru-guru gitu. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita bertasbih gitu, Ustadz, nggak apa-apa, dilarang nggak kira-kira di sekolahan? Ustadz Haji, dilarang nggak sama bu guru? Sebelum mulai pelajaran tuh kita bertasbih, boleh nggak itu? Saya rasa boleh, Ustadz ya. Orang Islam semua sih muridnya. Kok Ustadz kok ngajarin gitu? Biar adem. Karena ini pahalanya luar biasa, Bu. Tadi malam saya ngaji di masjid, begitu bangga. Itu ya. Karena hujibatin naru bisahwati wa hujibatul jannatu bil makari. Neraka itu diselimuti oleh hawa nafsu, dan surga diselimuti oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Itu artinya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bil ibtighai mardatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi sababil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya 'alima sirri minna la tahtikis sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah, ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.